Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi nats firman Tuhan ataupun sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu sujudlah bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pasti kita pernah mendengarkan sebuah nyanyian rohani yang berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Di dalam nyanyian itu sangat jelas saudara-saudara, ya, setiap orang diajak hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan saja. Sikap yang layak yang harus diperbuat oleh setiap orang percaya akan kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan adalah hanya memuji dan menyembah Tuhan saja. Demikianlah saudara-saudara sapaan Tuhan buat kita hari ini, di mana pemazmur mengajak agar setiap orang bersujud dan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, apakah Tuhan kita itu gila hormat? Apakah Tuhan kita itu gila untuk disembah, untuk dipermuliakan, sehingga dia harus disembah, dipermuliakan? Tidak, saudara-saudara. Pemazmur dalam kebenaran firman Tuhan kita saat ini memang mengajak umat Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk memuliakan nama Tuhan. Namun bukan berarti Tuhan itu gila hormat atau membutuhkan pemberian dari kita, orang yang percaya. Tanpa kita memberikan penghormatan dan kemuliaan pun, pada dasarnya di dalam diri Tuhan itu sudah mulia. Ia tidak membutuhkan sesuatu atau mendapatkan keuntungan dari apa yang kita perbuat dan berikan. Tidak, saudara-saudara. Sebab segala sesuatu Tuhan punya. Segala sesuatu ada di Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemuliaan, kekuasaan, dan kedahsyatan Tuhan bagi pemazmur begitu nyata dalam peristiwa alam, sehingga saudara-saudara, betapa kecilnya manusia ketika berhadapan dengan segala alam, apalagi berhadapan dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Lalu apa yang pantas diberikan kepada Tuhan oleh setiap ciptaannya, oleh setiap orang percaya? Bukankah Ia pencipta dan pemilik segalanya? Pemazmur mengatakan, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman ini, dengan berhiaskan kekudusan, itulah hal yang layak kita berikan kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan harus berasal dari niat dan upaya yang tulus dan murni, ikhlas, yang dikhususkan bagi Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara,
kita harus menjaga hidup ini agar berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu layaklah kita memberi kemuliaan bagi Tuhan sepanjang hidup kita. Layaklah kita memuliakan Tuhan karena Dia memang mulia adanya. Layaklah Dia kita sembah, bersujud kepadanya karena Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan kita dan mengasihi kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat bagaimana ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Allah yang menjadi manusia, Ia mulai merasa lapar ketika Ia berpuasa. Saat itulah iblis melancarkan jurusnya dengan mencobai Dia dengan menawarkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan manusia, baik makanan maupun kemewahan dunia. Namun dengan sangat jelas, saudara-saudara, dan sangat tegas, Tuhan Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Itu tertulis dalam Matius 4 ayat ke-10. Artinya, saudara-saudara, janganlah oleh karena kemewahan dan iming-iming dunia ini membuat mata rohani kita buta, sehingga kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang kekal, dan kebenaran Tuhan adalah Allah yang layak untuk disembah dan dipermuliakan. Sesibuk apapun kita dan seberat apapun beban hidup kita, mari kita tetap dengan tekun berdoa dan berbakti hanya kepada Tuhan, karena Dialah kehidupan kita dan keselamatan kita. Jangan pernah goyah akan situasi yang terjadi. Jangan pernah kita menyembah ilah lain selain Yesus Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk menyembah, bersujud hanya kepada Tuhan saja. Bagaimanapun kehidupan kami, mari Engkau utarakan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hidup setiap para pendengar, sehingga kami mampu menjadi pemazmur-pemazmur yang kecil yang hanya memuliakan nama Tuhan dan hanya bersujud kepada Tuhan. Bapa, izinkan dimanapun para pendengar berada, ketika mereka sakit Engkau sembuhkan, ketika mereka lemah Engkau beri kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan pergumulan hidup Engkau berikan jalan keluar, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau perhadapkan kepada hamba-Mu, yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Tidak berhenti-hentinya hamba berdoa untuk mereka agar Tuhan selalu memberkati rumah tangga mereka, memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar melaluinya kemuliaan terangkat bagi nama Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Itu aku Tuhan, itu Ella, Mama Elga, Mama Kardo, Mama Roma. Mari balik bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga mereka mendapatkan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan Bapa. Karena ketika Tuhan berkarya, segala sesuatu pasti terjadi. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk seorang anak yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit, bernama Niko Tampubolo. Kau berikan Tuhan dia kesembuhan. Begitu juga seorang
keluarga Simbolon yang sedang sakit. Berikan Tuhan kekuatan buatnya melawan setiap sakit penyakit, sehingga ia beroleh kesembuhan dari Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini Tuhan, yang saat ini bersama-sama dengan hamba-Mu di Batam ini, Kau berkati mereka. Engkaulah yang berkuasa di tengah-tengah keluarga hamba, sehingga kemuliaan selalu terpancar dari setiap keluarga hamba. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.